Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sama-sama hormati ini abama nanggadang bersama tua ali ulama jadi pandai kapai sampai pertanyaan ke pulang sampai balik. Selanjutnya para pemuda mundurkan uang di babeh rumah nanggadang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah yang mahdah. Artinya tiada lain dan tidak bukan rasa syukur kita ucapkan kepada Allah. Karena begitu banyak rahmat Allah yang telah terpakai oleh itu. Ya Pak. Banyaknya rahmat Allah nalah kita pakai, nalah kita nikmati. Rahmat nan nyatu kita nikmati. Yang kita lihat adalah nikmat rahmat kesempatan. Tanpa rahmat kesempatan, mustahil kita akan bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita datang ke masjid itu. Alhamdulillah, lapan hari kosong ya Pak. Alah, 2 kali hari kalau malam, 2 kali berarti kalau malam baru kosong. Tarawih hari. 2 kali hari Allah masih mengizinkan itu. Sebelum Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan. Allah aja itu Pak. Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Ana wa sabila ke bulan Ramadan bu Allahumma barikhna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada berkah ke bulan Ramadan ya Allah. Jadi dari nikmat yang Allah berikan tersebut, cukupkah dengan alhamdulillah saja kita ucapkan? Dalam sebuah firman Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Al-Qur'an. Surah ayat belayar Nabi dan biasa dalam masjid. Kalau dah apih warna dan mu surah itu mu surah Al-Qur'an Ustaz. Surah Al-Qur'an. Jadi semua ketika anak sekolah tu kalau dah ada pena ujian dia suruh coba tafsirkan ayat Quran surahnya, cuba tafsirkan. Asal menuju dah tahu nama surahnya, tiba saya surah Al-Qur'an. Itu model-model anak ini tu. Model-model anak ini dia malih mapa, dia malih segala akiman kala suah saja. Ada tanya, itu kan iyo Ustaz, itu sudah Quran. Jikalau kamu pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la in sakartum, kamu pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, la azidanakum, aku tambah nikmat itu, kata Allah. Ada jadinya kita ini nikmat kesempatan oleh Allah. Bersyukur kita dengan kesempatan yang Allah berikan, Allah tambah kesempatan itu, nyulabih kadangkan kesempatan bagi kita untuk masuk neraka. Untuk masuk Islam. Aduh ibu dan tahu besok pagi ini jamin untuk ibu ini. Tidak aduh. Berarti alhamdulillah. Tidak cukup dengan alhamdulillah saja, tetapi kita pergunakan kesempatan yang diberikan Allah. Kan kini banyak orang dengan kesempatan. Banyak orang dengan kesehatan oleh Allah. Banyak orang nasihat, tetapi kesehatan yang Allah berikan tunjaknya pergunakan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu belum
mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu semua. Tetapi manakala kita ingkar, wala in kafartum inna azabi lasyadid, tak dipergunakan nikmat Allah tersebut, ingkar terhadap nikmat Allah itu artinya ingkar itu dalam artian tafsiran, yang tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan. Inna azabi lasyadid, maka sungguhnya kata Allah, azabku sungguh sangat pedih. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama bersyukuri dengan apa yang telah kita rasakan, yang telah kita alami. Selama dengan salat kita lupa kita mintakan kepada Allah, semoga disampaikan buat ibu kita yang Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tersebut terdapat uswatun hasanah. Arti uswatun hasanah, suri, contoh suri tauladan yang baik pada usia nampaknya pada diri Rasulullah sebagai umat Rasulullah SAW, maka sewajibnya lah, sepantasnya lah kita untuk meniru dengan apa yang telah beliau buat di sini. Karena suatu pernah Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat ketika itu selesai salat Zuhur. Wahai Nabi, aku sangat merindukan akan saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu ada sahabat ketika itu, wahai Rasulullah, bukankah aku ini, kami ini ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu? Ragu sahabat, bangku dah dirindukan saudara-saudaranya oleh Nabi. Lalu ada Nabi kepada sahabatnya, kalian bukanlah saudaraku. Takajui sahabat, ba'atu ya Rasulullah, sementara kita ya Rasulullah ilmu dan kewagian langsung kepadamu ya Rasulullah. Aku dapat ilmu langsung darimu ya Rasulullah. Kok salat berjamaah sama gitu ya Rasulullah. Kok bagi paparan sama gitu ya Rasulullah. Ba'atu ndak bersabuyan nampu sebagai saudaramu ya Rasulullah. Tapi agi cik Nabi, kalian ini adalah ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lalu siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Saudaraku, kata Nabi, dia yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, kata Nabi, tidak pernah sholat berjamaah denganku, koyo dapat ilmu tidak langsung dari yang bodoh. Yaitu dia itu yang selalu berpegang teguh kepada syariat-syariat yang telah aku bawa, kata Rasulullah. Tak pernah melihatku, tetapi dia pegang syariat-syariat yang telah aku bawa tersebut, kata Nabi. Pertanyaannya, laikah termasuk itu ini muslim bapak saudara yang didudukan oleh Rasulullah tersebut? Kira-kira baca romo kita supaya dirindukan oleh Rasulullah tersebut. Antara lain yang pertama, kita berjalan di atas garis syariat yang telah beliau bawa. Karena kenapa kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu saat nanti bagaimanakah Rasulullah tersebut akan mengenali kita, sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Ya tak? Boleh pernah memimpi Nabi? Tidak. Anak tidak pernah kita berjumpa. Baca Nabi itu mengenali kita. Nampak tahu Rasulullah akan mengenali umat-umatnya tersebut. Maka ketika melihat rambutnya umatnya itu bercahaya, tangannya bercahaya, mukanya, pipinya bercahaya, kakinya, bahkan telinganya bercahaya. Tapi kini lah mulai cahaya rambut keluar. Enak? Nah, labuban. Kalau lah mulai nampak cahaya rambut ini, berarti lah dia taguh kita memenuhi syariat. Lebih teguh kita berada berjalan di garis ketakwaan. Letakkan ibadah yang kita lakukan itu di atas ketakwaan. Bahkan Rasulullah mengenali hal yang itu tadi. Rambutnya bercahaya, muka bercahaya, tangan bercahaya, karena rambut itu sering diusap dengan air wudhu. Mukanya sering dibasuh 5 kali sehari. Selalu orang mensucikan dirinya. Orang-orang selalu berwudu, mensucikan dirinya, tangan, telinga, bahkan berasiat. Dengan itulah Rasulullah memanggilnya umat. Maka berandalah orang-orang itu di barisan Rasulullah. Siapa nak bahagia? Kenapa? Siapa nak bahagia? Kira-kira kita berada di barisan Firaun berapa kilo? Di
di barisan-barisan orang yang merugi, di barisan-barisan orang yang cilaku. Maka dari kini harus kita membersihkan, mensucikan diri kita, membersihkan hati kita, karena Allah menitipkan kita dalam keadaan bersih. Maka ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kajian Ramadan kita pada malam hari ini, aku diamanahkan oleh pengurus membahas tentang tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Maka itulah sebagai tema kajian itu. Temanya bu, tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Lah yakin bu, yakin. Coba kita meyakininya. Yakin saja Ustaz. Coba kita meyakininya. Di kerajuan kita meyakininya adalah dengan iman. Jo iman wa meyakini bahwa Allah itu menolong saudara kita, sementara Allah akan memberikan balasannya. Yakin wa doa Allah membaca itu dengan iman. Tapi kalau kerajuan banyak orang ini mau menolong orang, tetapi lain belum kasih. Ada menolong dengan pamrih semuanya, ada menolong dengan minta ada yang sebagainya lah. Tetapi kalau dengan iman, tidak kamu orang itu lakukan itu. Betul-betul aja tolong orang itu dengan penuh keikhlasan. Sebagai dalil pokok dari kajian kita pada malam hari ini adalah dari hadis yang diriwayatkan, hadis Arba'in An-Nawawi, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadisnya 2699. Banyak di Muslim beberapa hadis lebih 2699, hampir 2700. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kemudahan, kelapangan kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan kepadanya di yaumil mahsyar. Yang pertama. Selanjutnya, barang siapa yang meringankan saudaranya, baik meringankan dari segi hutang, baik meringankan dari segi beban hidupnya, maka Allah akan memberikan keringanan kepadanya di yaumil, di hari akhirat nanti. Selanjutnya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, aib itu dosa saudaranya, keburukan saudaranya, nyo tutupi, ndak amohnya menyapu-nyapu lo, ndak amohnya memperbunciangkan lo, ndak amohnya menyapu kalian lain lo, berarti nanti di yaumil mahsyar maka Allah akan menutupi aib-aibnya. Siap itu ndak punya dosa. Ya tak? Siap itu rasanya ndak punya dosa. Kita pasti punya kesalahan. Berarti dari itu Allah akan menutupi aib-aib itu. Itulah hadis dari Arba'in An-Nawawi nomor 36 dalam Sahih Bukhari nomor 2699. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai inti pokok dari ibadah kita tentu ada 3. Inti pokok dari ibadah kita. Yang pertama, inti pokok dari ibadah kita hablum minallah. Hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah yang mahdah. Ibadah yang mahdah langsung kita hubungannya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Dan yang kedua, hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk ukhuwah Islamiyah, dalam bentuk muamalah, amala yu'amilu muamalah. Dia apa? Itu tafsirnya. Asal katanya. Kemudian dalam hubungan dengan alam, wa hablum minal alam. Nanti go tak akan pernah terpisah dari itu kalau you ingin beribadah kepada Allah. Tetapi orang banyak tak menyadari itu.
Kalau lah batwe hablum minallahnya, lah batwe ibadah yang mahdahnya, otomatis hablum minan nas akan berjalan dengan sendirinya, akan melakukan sendiri. Tapi kalau batwe yang mahdah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan sulit untuk melakukan hablum minan nas. Yang hablum minan nas itulah tema kajian kita, hubungan dengan manusia, bagaimana kita menolong kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau membantu hubungan dengan Allah lain, alun pokok keimanan awak lain, mustahil kok yo ka menolong di pabrik buah. Tapi baca menolongnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka bertolong-tolonganlah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam kejahatan dan permusuhan. Ya, artinya kita memberikan pertolongan kepada saudara itu tersebut dalam hal kebaikan dan takwa. Itulah yang merupakan gambaran dari hablum minan nas. Oh Ustaz, ambo ka menolong saudara ambo ndak mungkin tak lo kata lo. Wa'atu injalai ka menolong jo piti, injalai ka menolong jo ratu untuk ka dimakan segini lah susah. Ibu, indah tak tolong. Tapi Allah juga memberikan, menyampaikan hajat manusia itu kepada 4 perkara. 4 perkara you ndak tertolong jo haratu, tolonglah dengan ilmu. Karena jo ilmu. Indak bisa lo jo ilmu do, tolonglah dengan pertolongan. Tolonglah dengan nasihat. Berikan peringatan kepadanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah yang baik. Wajadilhum, ku'yu ka melawannya, ku'yu ka membantahnya. Maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita dalam tolong-menolong dengan cara yang ihsan, cara-cara yang baik. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sanggup membantu akan saudara dosa itu dengan halal itu, maka kita memiliki ilmu, maka ajarilah mereka. Ya, itu bahagian dari menolong dari saudara-saudara kita. Tidak ada ilmu, sanggup tidak kita mengiahkan apa itu namanya, wasilah-wasilah, nasihat-nasihat. Seorang kakak mengikat nasihat kepada adik-adiknya, mama mengikat nasihat kepada keponakannya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dalam bidang ketakwaan. Itu muslimin Bapak Ibu, jemaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Yo segala tidak bisa memberikan nasihat, abu tidak bisa memberi pitih tu tidak bisa juara tu. Tapi jual jono ada bisa dia menolong. Termasuk menolong saudara itu. Segala tak tahu doa, segala tak mendoakan saudara itu untuknya kembali kepada hal yang makruh. Ada dalilnya wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada hal yang makruh dan melarang kepada hal yang munkar. Anang ngejelu Allah dalam firman Allah dalam Al-Qur'an. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Itulah dalam sebuah riwayat ada ketika seorang penghuni surga dan juga ada penghuni neraka. Jadi ketika kita lah berada nanti setelah di mahsyar, kalau tidak dua kalau tidak neraka, kalau tidak surga. Ketika itu bercakaplah penghuni surga dan penghuni neraka. Baagi cek penghuni surga, baagi cek penghuni neraka oleh penghuni surga, wahai fulan yang ahli surga, ingatkah engkau dengan diriku?
Kira-kira kalau ibu pun di surga, bagi cikgu. Bertanya orang dalam neraka, ibu. Oh ibu, lain ingatnya ibu sama mu. Sementara orang tu tanya dalam neraka, apa ke cikgu kira-kira? Kau sudah neraka tu, dia. Laikah masih ingat engkau dengan diriku, aku cikgu di surga, indah. Cubalah karena benar dulu. Bukankah aku dulu kecepung di neraka yang telah memberikan segelas air kepadamu ketika kamu kehausan. Jadi sekarang aku minta tolong kepadamu wahai ahli surga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah supaya aku lagi bisa jomblo keluar dari neraka. Bagi cepung di surga, berdoalah kepada Allah sehingga diperintahkanlah oleh malaikat untuk mengeluarkan orang dalam neraka yang masuk dalam surga. Ana yang lakukan ketika masih hidup. Makih segala haji kalian. Begitu reda Allah, begitu kasih sayang Allah. Jadi kalau orang dalam surga, laita kana sebelum tiba. Orang-orang merasian dia akan meminta bisa mengiakan syafaat kepada saudara-saudara yang lain. Karena apa? Orang yang ada dalam surga itu orang-orang yang merasian, orang-orang yang suci hatinya. Tidak ada rasul mampu saya pinta kepada aku, memohon kepada Allah akan dilakukan. Taraga dikualun tak katakan nah itulah tiba. Taraga dikualun pisang lalu tak katakanlah tiba. Tak kata dia ibu kira sesuatu. Itulah maka dikeluarkanlah ahli neraka itu dimasukkan ke dalam surga. Itu cuma bahagia segala hari kalau orang yang sedang kehausan. Kamu sini bapak-bapak ibu jemaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lebih dari itu yang bisa kita buktikan untuk menolong saudara kita lain. Bukankah kita bisa mencari tetangga kita yang lainnya? Dicari anaknya, kalau ibu sekolah, simpan itulah rada yang belum. Dan salahnya kita kemampuan mengagiahkan sepasang sepatu banyak gunanya untuk apa menuntut ilmu. Segala hari sudah didapat syafaat. Apalagi kita mengagiahkan sepatu, mengagiahkan makanan, mengagiahkan pakaian kepada saudara-saudara kita yang lain. Kira-kira bahas syafaatnya nanti kalau Allah lah reda begitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Jadi maju dari kita kan Pak. Kalau kita memang betul-betul butuh ujian manusia. Dilahirkan kita dari manusia untuk manusia. Kira-kira sanggup tak kita hidup surang dalam negara itu? Tidak akan sanggup. Tidak ada orang yang sanggup hidup surang dalam negara itu. Tidak ada. Kok hari rasulullah surang? Kok bertanam keparak surang, jual surang, makan surang. Lain sanggup kita kira rasulullah. Tidak akan sanggup. Tetapi kita butuh ukhrijat linnas, butuh dengan orang lain. Maka dengan itu jadikanlah sebagai momen Ramadan ini. Karena berkah Ramadan ini, satu kita bantu saudara kita, maka Allah akan memberikan kebaikan berlipat ganda 10 kebaikan. Dengan harta kita mampu untuk menolong orang lain. Kamu muslimin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah dipanggil oleh Allah. Dan dipanggil kita oleh Allah, kaum muslimin menghadap Allah, ketika kita telah diusung ke kuburan, ana media tiga namanya. Nampar kamu harta, nan kamu famili, dan yang ketiga amal. Maka satu yang ketiga, dua kemuliaan. Dua kemuliaan. Baku dua nama. Aduh, tidak ingin orang dikukuhkan juara itu. Tidak ada orang nak kukuhkan itu. Tetapi kalau aku ingin kita membawa harta kita mati, maka pergunakanlah harta itu untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu membawa harta mati. Koyo kadi bawa ujung harta ku mati. Kadi bawa ujung pitih ku mati. Ameh ku mati. Pergunakanlah pitih, ameh, ada tua-tua itu untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Itu namanya harta ribu mati.
kalau itu bisa tinggal harta di kuburan, bisa tinggal harta juga. Tetapi kalau sekedar untuk kenikmatan dunia saja kita mempergunakan harta, ayo pulang harta boleh, pulang harta boleh. Jadi dalam momen itu kita sama-sama mengulurkan tangan kita, sama-sama memberikan sedekah. Dalam hadis lain juga Rasulullah menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecil Nabi, ketikulah meninggal anak Adam kecil Nabi, lah mati anak Adamku, maka terputuslah sekiranya amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ada 3 perkara itu sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u, yang ketiga waladun salih. Maka termasuk kedua kategori sedekah yang kita berikan, ilmu yang kita berikan untuk menolong saudara kita yang lain, maka itulah yang akan tetap mengalir pahalanya sampai kita berada di alam kubur nanti. Siapa yang nak nikmat? Siapa yang nak nikmat? Dapat kiriman juga, dapat surat wesel juga ada ini. Karena apa? Suatu kebaikan yang kita tinggalkan, Allah akan balas dengan kebaikan. Jadi dengan itu, marilah kita sama-sama lebih meningkatkan setiap perbuatan kebaikan tersebut berdasarkan kepada iman. Karena iman tersebut seorang akan bisa naik turun. Bangku bisa akan turun. Kadang orang kini bisa beriman, bagi suat bisa lo tidak beriman lagi. Tetapi kalau keimanan sudah dibungkus di atas baju ketakwaan, maka keimanan itu akan kokoh. Baca memakai baju ketakwaan keimanan itu, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah akan terjaga. Wa hablum minan nas, hubungan dengan manusia akan baik. Wa hablum minal alam, akan terjaga, akan menjaga tempat tagak, tempat berdiri, tempatnya menjadi hidup tersebut. Kira-kira seperti itulah gambarannya bagaimana kita menjadikan amal ibadah tersebut, bagaimana kita menjadikan sesuatu yang baik tersebut berdiri di atas ketakwaan, berdiri di atas garis-garis ketakwaan. Maka itulah yang dapat kita lakukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alah ibu, kelas 9 nih. Jadi segitu ya, Pak. Jadi marilah sama-sama mengambil iktibar dari kajian Ramadan kita malam hari ini, yaitu mari kita sama-sama mengulurkan tangan kita, memberikan kemudahan kelapangan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lapangkanlah dia, beri dia kemudahan. Jadi dengan itu, mari kita sama-sama dirikan ibadah yang kita lakukan ini di atas ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terlebih dan kurang merupakan kesalahan yang datang dari Allah menyampaikan arah diri dia sendiri. Sedangkan kebenaran yang mau sampaikan Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan kurang, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.